Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak Maulana dalam pembelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekongruenan. Kemudian Bapak tidak lupa untuk terus mengingatkan karena kita masih berada di tengah pandemi. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian istirahat yang cukup, rutin mencuci tangan dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Kemudian agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan menyimak video berikut ini. Oke, bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 9 pada bab kesebangunan dan kekongruenan dengan subbab yaitu kekongruenan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekongruenan? Pertama, dua bangun datar dikatakan kongruen jika sudut bersesuaian sama besar dan sisi bersesuaian sama panjang. Nah, dalam ruang lingkup lebih khusus lagi, kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat salah satunya ini. Pertama, ketiga sisinya bersesuaian sama panjang. Jadi sisinya bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi. Nah, kemudian dua sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama besar. Sudut, sisi, sudut. Ya. Yang ketiga itu dua sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diambilnya sama besar, yaitu susi. Nah, pada kekongruenan ini yang perlu diingat itu pertama adalah sisi, yang kedua adalah su, yang ketiga adalah susi. Nah, seperti itu. Apa maksudnya, Kak? Sisi, su, dan susi ini? Mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada gambar diketahui panjang ED sama dengan panjang CD, kemudian sudut A sama dengan sudut C, dan segitiga ADE sama dan sebangun dengan sudut CDF. Nah, kita urai. Mengapa, pertanyaannya, mengapa ini disebut kongruen? Apakah susi atau tadi kemudian apakah ini sisi atau susi? Nah, ED, nah ini ED kan sama dengan CD, berarti kita tandain. Nah, kemudian sudut A, nah ini sudut A sama dengan sudut C. Nah, kemudian segitiga ADE sama dengan CDF. Nah, berarti kan di sini. Nah, kita mulainya dari mana? Kalau kita mulainya dari A, misal dari A ke bawah sudut sisi. Nah, sudut sisi. Kemudian ini kan sudut sisi. Nah, kan tidak ada ya, karena yang ada itu tadi apa? Yang ada itu hanya pertama ini tidak ada. Yang ada itu hanya su, kemudian su, si.
Coba kalau kita arahnya balik, ini sudut, sisi, sudut. Kemudian ini juga mulainya dari sini, sudut, sisi, sudut. Nah, maka dua bangun segitiga ini dikatakan kongruen karena memenuhi sudut, sisi, sudut. Berarti yang ini sudutnya, ini sisinya, sudut. Nah, pada intinya kenapa ini sebangun? Karena sudut, sisi sudutnya bersesuaian sama besar dan sama panjang. Nah, kemudian lanjut ke soal yang kedua. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR besar sudut BAC dan sudut PQR sama dengan 65 dan sudut ABC dan KPR sama dengan 80. Sisi yang sama panjang adalah, nah kita gambar saja dulu. Sudut ini katakanlah, ini katakan sudut A. Ini sudut B, ini sudut C. Kemudian ini sudut P, ini Q, ini R. Nah, ini lihatnya yang di tengah. BAC berarti di sini. Yang di A-nya, yang di A. Yang di A. Yang di A-nya itu ini. Yang di tengah-tengahnya, BAC itu maksudnya yang A. Berarti berapa? Sama dengan 65. PQR berarti di Q. Nah, PQR berarti ini juga 65. Kemudian sudut ABC, nah berarti ini di B. Sama dengan berapa? 80. 80, ini P berapa? P ini 80. Nah, maka yang panjangnya yang sama panjang, maka kita tinggal lihat saja. Berarti ini AC, misal AC. AC itu berarti sama dengan dari 65 ke 0, berarti QR ya. Ini 65, ini ke 0. Ini kan belum diketahui sudutnya. Ini juga belum diketahui sama dengan QR. Nah, kemudian misal AB. AB itu dari 65 ke 80, dari berarti QP atau PQ ya, PQ. Kemudian mana yang belum? AB, AC, terus BC. BC. BC ini dari 80 ke NOA. Nah, dari 80 ke NOA. Berarti sama dengan ini berarti ya. Berarti PR. Nah, jadi sisi yang sama panjang ini adalah AB sama dengan QR, kemudian AB sama dengan PQ, dan kemudian BC sama dengan PR. Nah, gitu saja materi tentang kesebangunan segi 4. Pertama, segitiga dikatakan kongruen tadi. Mengapa dikatakan kongruen? Karena harus memenuhi apakah si sisi, kemudian apakah si susi atau susi atau sisu. Nah, itu sedikit saja. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kebarokahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.